Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah kita. Kali ini saya akan membahas alat pemisah gas padat, terutama dalam hal perancangan siklon. Untuk teori-teorinya sudah saya bagikan di file yang saya bagikan di Google Classroom ya, gitu ya. Nah, untuk peralatan pembersih gas sebenarnya cukup banyak ya. Tipenya ada yang trash collector, ada yang wet scrubber gitu ya, ada yang filter, electrostatic precipitator. Semuanya itu tergantung dari kapasitasnya, kemudian tergantung dari minimum particle size, loading minimumnya gitu ya, typical gas velocity-nya, maksimum kapasitasnya ya. Kemudian juga untuk kebutuhan ruang letaknya gitu ya. Jadi nanti sebagai penentuan pemilihan peralatan pembersih gas. Nah, untuk kali ini saya akan bahas mengenai perancangan siklon. Siklon atau centrifugal separator merupakan alat pemisah gas padat karena adanya gaya sentrifugal dan siklon ini banyak digunakan ya di berbagai industri seperti semen, kemudian ya berbagai macam industri yang ada padatannya untuk memisahkan gas dan padatannya. Menurut Starman itu ada 2 tipe cyclone ya, yang ada yang high efficiency cyclone sama high gas rate cyclone. Nah, sebenarnya untuk merancang cyclone ini, banyak metode ya, tapi untuk kali ini saya akan menggunakan metodenya dari Starman karena ini mudah, simple, hanya satu parameter saja nanti ukuran yang lainnya akan dimensi-dimensi yang lainnya akan terhitung secara otomatis karena berdasarkan satu parameter saja. Nah, untuk efisiensi yaitu nanti untuk banyaknya massa produk yang terkumpul per massa padatan yang dalam umpan. Nah, karena kan biasanya kalau untuk pembersihan gas misalnya dari debu, kalau dari semen itu karena ada partikel-partikel halus dari semen supaya tidak terbang ke lingkungan, makanya ditangkap dengan salah satunya dengan separator gitu ya. Ataupun hasil dari suatu crushing, menghaluskan sesuatu gitu ya karena ada penghalusan, atau juga biasanya di cerobong-cerobong pembakaran gitu ya, di insenerator gitu ya, karena masih ada abu ya, abu terbangnya itu supaya tidak mencemari lingkungan atau terbang ke lingkungan, maka ditambahkan, cyclone untuk memisahkan gas dari abu gitu ya. Nah, ini ada 2 ya, high efficiency cyclone sama high gas rate, jadi tergantung mau efisiensinya tinggi atau karena, aliran gasnya yang tinggi. Nah, ini contohnya desainnya. Nah, kenapa saya milih yang metode Starman ini, karena hanya satu parameter aja, dari DC ini saja nanti otomatis, dimensi yang lain dari duct-nya, dari kemudian, badan cyclone-nya itu semuanya sudah dalam bentuk satu parameter DC gitu ya, jadi ada pengali-pengalinya saja. Jadi kalau udah dapat kita parameter DC-nya, nanti otomatis kita akan lebih mudah merancangnya ukurannya gitu ya. Tinggal dikalikan aja semuanya, tidak ribet. Nah, ini yang bagian untuk yang high efficiency cyclone ya, dimensinya. Kemudian yang di sini yang sisi kanan itu yang B untuk high gas rate cyclone, nah gitu ya. Jadi tergantung ya. Nah, ini ada collecting hopper diameternya berapa. Nah, ini hanya sedikit perbedaan saja di bagian awal sini ya. Nah, di bagian duct dan di bagian atasnya sini ya. Nah, di bagian duct dan bagian atas, bagian bawah relatif sama. Oke. Nah, tapi parameter yang paling menentukan bagian duct-nya sini ya. Ini duct-nya. Nah, nanti karena dua jenis cyclone ini pastinya akan memiliki kurva karakteristik yang berbeda atau kurva performance curve-nya atau kurva kinerjanya ya. Kalau high efficiency cyclone, nah ini dia akan cenderung ya pada partikel size yang kecil pun dia akan
efisiensinya tinggi. Kalau high gas cyclone biasanya ya kalau partikel size-nya kecil, kemungkinan efisiensinya rendah, jadi masih akan ada yang lolos. Makanya nanti bisa kita lihat kalau distribusi partikel padatannya lebih banyak ke yang partikel besar ya kita dan laju alir gasnya tinggi ya kita menggunakan high gas rate cyclone ya, tidak selalu kita menggunakan high efficiency cyclone. Tapi kalau partikel padatannya banyak yang kecil ya, ukuran partikelnya kecil, kurang dari 10 mikron, 30 mikron ini sangat besar, nah gitu, atau kurang dari 10 mikron ini sangat besar ya kita harus menggunakan eee, high efisiensi supaya partikel-partikel lembut itu tidak banyak terbang ke lingkungan. Nah, gitu ya. Kurva tadi itu di atas tadi untuk digunakan untuk memprediksi ukuran, siklon ya, yang berbeda dengan ukuran standarnya. Jadi sebenarnya, eee, metode ini sudah ada di metodenya Starmine ini udah ada, eee, dimensi standarnya dari siklonnya. Dinotasikan dengan yang angka 1 ya. Di sini ada D1, DC1, Q1, delta rho 1, kemudian, mu atau densitas, viskositas 1. Jadi ada jadi Starman ada standarnya, dari kemudian nanti untuk merancang ukuran siklon yang baru itu kita bandingkan dengan ukuran dari standarnya gitu ya. Tidak harus sama dengan standarnya, tapi kita membandingkannya. Jadi misalnya kalau di sini nanti, oh ini nanti D1 itu berasal dari grafik ya, nanti kita baca dari grafik, kita punya data D2, kemudian nanti dari C1 ini ada diameter standar cyclone, yaitu ada 8 inch atau 203 milimeter atau 0,2 meter ya, 20 senti. Nah, kemudian standar flow rate untuk high efficiency design itu 223 meter kubik per jam. Kemudian untuk yang high throughput design atau yang kecepatan gasnya tinggi 669 meter kubik per jamnya. Juga nanti untuk standarnya dari densitas padatannya, dari rho-nya di sini ada rho padatan dan viskositas dari fluidanya atau viskositas dari gasnya. Itu ya tergantung dari gasnya nanti apa. Nah, ini ada gas standarnya, gasnya viskositasnya 0,018 meter Newton second per meter kuadrat. Nah, gitu ya. Terus kecepatan inletnya. Jadi kecepatan inletnya untuk siklon itu sekitar 9 sampai 27 meter per sekon, tapi optimumnya biasanya sekitar 15 meter per sekon. Dalam perancangan diambil efisiensi perancangan sama dengan efisiensi standar. Nah, ini ya nanti kita akan bikin scale curve-nya. Ya, sebenarnya nggak kita usah bikin sih. Jadi kita punya data diameter partikel padatan itu di scale curve-nya. Nanti kita akan melihat D2, ini kan datanya yang kita punya D2. Nah, nanti D1-nya itu berdasarkan grafik ya. Jadi kita tarik ke efisiensi yang sama, nanti diperolehlah data D1 gitu ya. Nanti ada namanya scaling factor ya. Ini yang kita cari scaling faktornya. Scaling factor tuh yang mana? Ini ya, scaling factor tuh ini. Nah, jadi yang kita tahu D2, maka kita cari D1 dengan cara D1, D2 per ini namanya scaling factor ya, scaling faktornya. Nah, langkah perancangannya, pertama kita harus menentukan dulu jenis cyclone-nya, apakah high efficiency atau high gas rate cyclone ya, tergantung dari distribusi partikel sama laju alir gasnya ya, yang akan kita pisahkan dengan padatan gitu ya. Kemudian kedua, tentukan distribusi ukuran yang akan diproses ya, ukuran padatannya didistribusikan. Jadi yang ukurannya lebih dari 50 mikron berapa, yang antara 10 sampai 20 mikron berapa, ya gitu ya distribusinya. Nah, baru kemudian kita akan menentukan efisiensi atau persen recovery. Jadi banyaknya padatan yang tertangkap ya, yang tertangkap oleh siklon. Dari kan prinsipnya siklon itu nanti
gasnya dengan padatan itu akan masuk ke dalam cycle, menabrak, terjadi gaya sentrifugal, padatannya ke bawah, nanti gasnya ke atas. Nah, gitu ya. Efisiensi atau pressure recovery berarti banyaknya yang turun ke bawah padatannya. Ya, padatannya turun ke bawah dari kondisi umpannya gitu ya. Semakin tinggi berarti kan otomatis untuk penyemaran lingkungan juga akan semakin rendah. Keempat, menentukan jumlah siklon paralel. Nah, ini kalau misalnya laju alirnya semakin terlalu besar, nanti ukuran ductnya terlalu besar atau ukuran dari siklonnya terlalu besar, maka kita harus menentukan berapa jumlah siklon paralelnya ya. Ya, kemudian menentukan DC karena satu parameter aja. Dari metode dari Starman ini hanya satu parameter DC aja. Kita ambil untuk laju alir optimumnya 15 meter per sekon ya. Kemudian kita bandingkan DC perancangan dengan DC standar. Jika DC perancangan terlalu besar, maka kembali ke langkah 4. Jadi nggak harus sama, tapi juga jangan terlalu besar gitu ya. Nanti kalau terlalu besar ya efisiensinya bisa turun juga nanti ya. Gitu. Atau alatnya juga semakin besar. Yang keenam adalah menghitung scaling factor ya. Scaling faktornya tadi dihitung dari data-data densitas, data viskositas, kemudian dari data apalagi tadi ya, laju alir ya, laju alirnya. Nah, kita hitung scaling faktornya, baru kemudian kita jumlahkan, hitung persentase efisiensi. Nah, apakah penjumlahan dari efisiensi yang kita hitung itu sesuai yang dengan kita inginkan di angka ketiga, maka kalau tidak ya kita ulangi lagi penentuan efisiensinya atau mungkin kita tentukan jumlah cyclone-nya kayak gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian setelah sesuai mungkin gambar cyclone dan dimensinya gitu ya. Ini nanti untuk asumsi menyusun scaled curve ya. Jadi dari data D2 kemudian kita hitung D1, dari D1 itu dari D2 per scaling factor. Ini hasil perhitungan. Kemudian dari hasil perhitungan ini kita lihat grafiknya nanti dapat efisiensinya berapa. Nah, gitu ya. Dari data distribusi partikel, ya, distribusi padatan, kemudian kita hitung D1 dari scaling factor, kemudian kita hitung efisiensinya. Nah, efisiensi itu apa? Efisiensi tadi sudah saya jelaskan, massa yang terkumpul ya, yang turun ke bawah, yang dari masuk ke cyclone, terjadi gaya sentrifugal akan turun ke bawah gitu ya, yang terkumpul ke bawah dibandingkan dengan massa umpannya. Nah, efisiensi total berarti nanti dijumlahkan karena nanti efisiensi kita hitung dari setiap ukuran partikelnya. Dari masing-masing ukuran partikel ini ya, jadi ada data ukuran partikel, nanti kita hitung efisiensinya masing-masing dari D1 ya. Nanti kita menggunakan data rata-rata aja, diameter rata-rata, masing-masing diameter rata-ratanya. Nanti saya akan jelaskan contohnya bentar lagi ya. Nah, jadi ada efisiensi single particle, kemudian dijumlahkan nanti akan mendapatkan efisiensi totalnya gitu ya. Apakah nanti sesuai? Ini contoh ya, contoh yang ada di buku Carlson ya, Carlson volume 6 atau kalau yang nama yang terbaru itu Synod ya. Pengarangnya itu namanya Synod. Sebenarnya Carlson itu juga pengarangnya Synod ya, Kevin Tyler dan Ray Synod. Namanya bukunya Chemical Engineering Design. Kalau dulu Carlson volume 6 gitu ya. Kalau yang buku yang baru namanya Chemical Engineering Design by Synod ya. Walaupun Carlson volume 6 itu juga Synod juga yang menulis. Di sini tolong desainkan sebuah cyclone gitu ya, yang untuk mengantisipasi distribusi partikel padatan dari gas yang terdisplay ini ya gitu ya. Kemudian densitas partikelnya 2.500 kg per meter kubik dan gasnya adalah nitrogen pada 150 derajat Celcius ya. Kemudian stream volumetric rate-nya 4.000 meter kubik per jam dan dioperasikan pada tekanan atmosferik.
Diinginkan 80% dari partikel tersebut dapat di-recovery, nah gitu ya. Nah, ini contohnya. Oke, kita lanjut ke contohnya menggunakan Excel saja ya. Ya, ini contoh Excelnya kita lanjutkan. Jadi diketahui sintesis partikelnya tadi adalah 2.500 kg per meter kubik, flow rate-nya, alurnya 4.000 meter kubik per jam ya, gitu ya. Diinginkan 80% recovery padatan. Nah, ini distribusi ukuran partikelnya. Jadi nanti dia lebih dari ini untuk 50 mikron ya, ukuran kecil lebih kecil dari 50 mikron itu ada 90% gitu ya. Kemudian kurang dari 40 mikron itu ada 75%, kurang dari 30 mikron itu ada 65%. Nah, kurang dari 10 mikron itu masih ada 30% gitu ya. Karena ini partikel yang ukuran kecil ini relatif besar ya, karena 30% partikel lebih kecil dari 10 mikron, maka kita pilih yang high efficiency design. Nah, misalnya kalau di sininya kecil, nah, kita ya misalnya untuk di bawah 10 mikronnya kecil, nah kita tidak harus menggunakan high efficiency gitu ya. Nanti kita akan lihat pengaruhnya. Kalau jumlah partikel padatan yang kecilnya ini presentasinya besar, nanti pengalinya akan besar, maka efisiensinya kita akan turun gitu ya. Nah, yang pertama kita hitung flow rate-nya ya. Sebenarnya untuk menghitung dari flow rate ini kita ubah ke dalam meter kubik per second kayak gitu ya. Jadi awalnya meter kubik per jam dibagi dengan 3.600 ya kita dapat 1,1 meter kubik per second. Kemudian area inlet. Nah, sekarang kita untuk menghitung DC-nya. Hitung DC dari flow rate ini gitu ya, kita bagi dengan kecepatannya. Jadi kita akan dapat area inletnya di sini ya. Area inlet atau duct-nya. Nah, duct area ini ya. Nah, dari sini dari 1,11 meter kubik per second kita bagi dengan 15 meter per second nanti kita peroleh 0,07 meter persegi. Nah, 0,07 itu adalah untuk 0,5 DC kali 0,2 DC gitu ya. Maka sebenarnya nanti luas areanya adalah 0,1 DC kuadrat. Maka DC itu adalah nantinya akar dari area ini dibagi 0,1 gitu ya. Areanya dibagi 0,1. Jadi terus diakarkan nanti diperoleh DC-nya adalah 0,86 gitu ya. Terus kita bandingkan. Yang pertama kita bandingkan dengan DC standarnya gitu ya. DC standarnya 0,23 ya. Tadi di sini ya. DC standar itu adalah 8 inch atau 0,23 meter atau 203 milimeter gitu ya. Karena DC-nya terlalu besar ya, ini 86 cm ya, lebih besar 4 kalinya gitu ya. Paling enggak untuk rentangnya itu kita pilih sekitar ya dua kalinya lah ya, 1 sampai 2 kalinya gitu ya DC standarnya. Kalau 4 kalinya ya terlalu besar, maka kita bikin paralel ya. Terus kita hitung ulang, kita misalnya ambil jumlah siklon paralelnya ada 4 gitu ya, kita bagi 4 ya, karena tadi kan 4 kalinya, kita bagi 4 dulu. Tapi belum tentu nanti DC-nya seperempatnya ya. Nah, nanti kita harus hitung ulang lagi. Kita hitung ulang lagi flow rate-nya berarti kita bagi 4 gitu ya, karena paralel kita bagi 4 menjadi 1000, 1000 nanti menjadi 0,27 meter kubik per second, areanya menjadi 0,1852 meter persegi. Kemudian kita hitung DC-nya. Nah, walaupun kita bagi siklonnya bagi 4, DC-nya tidak serta-merta dibagi 4 ya. Ya malah turun setengahnya ya kan. Dari 0,86 menjadi 0,43 atau sekitar 2 kalinya dari DC standar. Oke, ini masih masuk ya. Ya, 2 kali standar masih oke ya. Masih oke. Nah, coba nanti kalian kalau satu aja kayak gimana? Sangat besar nantinya ya. Ya, sangat besar nanti nggak efektif juga. Biasanya densitas padat gas itu kalau karena terlalu kecil, maka yang digunakan sebenarnya hanya densitas apa namanya padatan saja gitu ya untuk menghitung. Sekarang kita tahapan selanjutnya adalah untuk menghitung scaling factor ya.
Jadi kita data densitas gasnya kita abaikan, hanya viskositasnya saja yang kita gunakan di sini ya. Jadi di sini DC udah kita peroleh ya. DC udah kita peroleh, kemudian laju alir ya. Nanti Q1 itu laju alir standarnya sudah ada ya, tergantung kita menggunakan high efisiensi atau yang high gas rate-nya. Kemudian ada densitasnya. Densitas di sini hanya densitas solidnya saja ya, densitas solidnya. Referensinya udah ada. Yang notasi satu itu untuk referensi, notasi 2 itu yang perancangan kita. Viskositas gasnya. Jadi nanti kita perlu cari viskositas nitrogen pada 150 derajat Celcius. Ya, ini banyaklah nanti di literatur ada ya. Nah, di sini untuk yang hasil standar itu saya beri warna biru ya untuk DC1, Q1, delta rho, kemudian atau densitasnya, kemudian viskositasnya. Nah, ini bisa dilihat dari yang di sini ya standarnya. Misalnya DC1 0,203. Laju alir standarnya untuk efisiensi 223. Kemudian densitas partikelnya 2000 kg per meter kubik, kemudian viskositasnya 0,18. Nah, ini tadi kan sudah kita hitung ya. Nah, ini tadi karena kita bagi 4 jadi 1000 meter kubik, DC-nya tadi jadi 0,43 hasil perhitungan. Nah, densitas kita diketahui, ini kita cari datanya. Dari sini kita menghitung scaling factornya. Nah, scaling factor tuh ini ya. Dari nanti formulasinya, nah ini ya, formulasinya nanti DC2 per DC1 pangkat 3 dikalikan Q1 per kali D2 dikalikan Rho1 per Rho2 dikalikan mu2 per mu1. Ini dibalik ya, dibalik kalikan pangkat setengahnya atau akarnya. Dapatlah nanti scaling faktornya 1,47362 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke grafik. Nah, grafik untuk menentukan efisiensinya ya. Setelah dapat scaling faktornya, kita hitung efisiensinya. Namun efisiensinya kita hitung setiap partikelnya. Nah, tadi sebenarnya kan ukuran partikelnya 50 kayak kurang dari 50 ada 90% ya di sini tadi. Kurang dari 50 mikron itu masih ada presentasinya adalah 90%. Maka yang lebih dari 50 mikron itu adalah 100 min 90. Jadi masih persentasenya masih 10% ya di atas 50 mikron. Terus yang rentang antara 50 sampai 40 mikron. Nah, berarti dikurangi aja. Antara 40, 50 dan 40 berarti 90 dikurangi 75. Jadi nanti ada 15% dan seterusnya gitu ya, dikurangi lagi. 40 sampai 30 berarti yang antara ini tadi ya 75 min 65 10%, seterusnya sampai di bawah gitu ya. Nah, ini kalau distribusinya di bawah semakin besar, maka pengalinya juga akan semakin besar di sini ya. Nah, nanti pengalinya besar, efisiensinya rendah, dan nanti efisiensinya akan sangat rendah. Makanya biasanya high efisiensi itu untuk menanggulangi ukuran partikel yang kecil yang distribusinya semakin banyak. Nah, kemudian dari sini kita ambil D2 rata-ratanya ya, dari ukuran partikel yang diketahui rata-ratanya. Jadi kalau 50 sampai 40 ya saya ambil 45, 40 sampai 30 saya ambil 35 gitu ya. Kemudian kita mencari D1-nya. Sebenarnya tadi untuk D2 ini nanti biasanya di sini ya. Nanti ada grafik ini nih sebenarnya. Kalau kita bikin ini kan data D1 ya. Nanti efisiensi yang sama. Nah, nanti misalnya untuk partikelnya 50 gitu ya. Nah, efisiensinya di sini gitu ya. Efisiensi yang sama. Nah, kemudian kita lihat di grafik gitu ya. Saya geser aja ya. Dari D2 gitu ya, 50 dari scaling factor kita dapat 33,9 ya. Jadi D2 dibagi dengan scaling factor tadi diperoleh 33,9. Kemudian dari sini 33,9 kita tarik ke atas ke grafik ini ya. Peroleh berapa? Nah, peroleh 98.
Terus sekarang yang ukuran 50/40 diperoleh D1-nya 30,5 gitu ya, 30,5 di sini. Kita tarik ke atas diperoleh 97 ya, persen grade efisiensinya. Nah, contohnya di sini kalau antara 10 sampai 5 ini ya, ini scaling faktornya itu 3,4 gitu ya. 3,4 di sini ya, di sini tarik ke sana ya, sekitar 78 gitu ya, sekitar 78. Semakin rendah lagi ya, 2,4. Jadi nanti D2, D1-nya di D2 dibagi scaling faktor ya, dapat ya nanti 2,4 terus tarik ke atas, bawa ke sana ya sekitar 70 misalnya gitu ya. Terus yang 0,7 sekitar 10. Nah, kemudian kita hitung, kita kalikan, ini kan efisiensi masing-masing dari ukuran partikel, kemudian kita kalikan masing-masingnya gitu ya. Jadi ini berapa persentasenya. Ah, makanya kenapa tadi kalau persentase yang kecilnya semakin banyak berarti kan pengalinya besar. Nanti efisiensinya paling menentukan gitu ya. Jadi efisiensinya paling menentukan di sini berarti antara yang sini ya. Antara yang partikelnya ukuran dari 5 sampai 20 ini kan ya, ini 40% sendiri. Jadi sini setengah ke sini ya. Berarti ini akan nanti pengalinya sangat besar. Walaupun di sini efisiensi besar-besar, nah di sini pengalinya sangat besar gitu ya. Dikalikan aja. Jadi 2 dan 5 kali 10 itu maksudnya ini ya, kolom kedua dikalikan kolom kelima bagi 100 gitu ya. Nah, jadi 10 kali 9,8 dibagi 100 dapat 9,8. 15 dikali 97 dibagi 100 dapat 14,55. Kemudian kita jumlahkan. Nah, di sini nanti kita dapat peroleh efisiensinya, efisiensi totalnya ya. Efisiensi total berarti partikel padatan yang dapat tertangkap. Nah, itu ya 86%. Tadi target kita berapa? 80%. Berarti masih memenuhi gitu ya. Jadi di ukuran DC-nya kita peroleh 0,43 meter atau 430 mili gitu ya. Nah, ini nanti distribusinya ya, kalau dikurangi aja. 2 kurangi 6 ini ya. Nah, yang lolos ya. Ini kalau ini yang lolos, ini yang tertangkap, ini yang lolos gitu ya. Partikel padatan yang masih lolos. Nah, kemudian kalau sudah kita dapat DC-nya, tinggal kita menggambarkan desainnya saja, dikalikan-kalikan aja ya. Tadi DAC-nya ini 0,5 kalikan 0,43 ya. Ya ini beda dikit lah ya. Beda pembulatannya saja sebenarnya. Dikalikan 0,2 DC. Jadi otomatis kalau udah kita ketahui 1 DC saja, nanti otomatis semuanya akan dapat diketahui. Ya, gitu ya. Nah, itu. Jadi langsung sangat mudah ya. Jadi hanya kita mencari satu parameter saja. Nah, nanti coba kalian lanjutkan dengan pressure drop-nya. Jadi karena sebenarnya cyclone ini nanti juga akan mempengaruhi dari pressure drop-nya gitu ya. Dan coba latihan soal yang ada di buku Klausen volume 6 atau di Sinot ya 10T4. Nah, kalau di sini nanti gas flow rate-nya sangat besar. Nah, coba nanti kalian bandingkan ya. Bandingkan apabila menggunakan yang dua jenis ya tadi ya. Atau dalam satu soal ini kalian bandingkan yang high efficiency dengan yang high gas flow rate-nya gitu ya. Oke, itu saja untuk perancangan cyclone kali ini. Silahkan latihan di rumah gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.